Mobil ini laku banget nih untuk masyarakat Indonesia. Mereka suka banget, baik penggunaan pribadi, penggunaan kantor, penggunaan usaha, dan penggunaan-penggunaan lainnya. Tapi kira-kira seberapa enak mobilnya? Penasaran? Berangkat! Oke Sobat Setir, sesuai dengan janji gue, pada video kali ini kita akan cobain mobil yang laku banget di Indonesia, mobil yang dicintai oleh masyarakat Indonesia. Kira-kira gimana sih rasa berkendaranya dan gimana karakter mobilnya? Mari kita cobain, yuk langsung aja kita jalan. Lanjutin dari video part 1 yang dimana gue bahas kenapa Innova Diesel ini sangat-sangat laku di Indonesia dan penggunanya macam-macam ya, baik dari penggunaan pribadi, penggunaan kantor, atau untuk usaha. Ya karena nggak jauh-jauh juga dari rasa berkendaraannya Sobat Setir, dan juga dari tenaga mesinnya. Tapi ngebahas masalah rasa berkendara, gue mau ngebahas dulu dari posisi duduknya nih. Jadi posisi duduk dari mobil ini memang nggak yang sporty, karakternya beda. Karena ini adalah pada dasarnya adalah sebuah MPV yang menggunakan platform ladder frame, jadi posisi duduknya juga lumayan tinggi. Gue suka nyetir dalam posisi yang rendah, dan ini gue udah rendahin banget ke bawah, tapi tetap aja pundak gue di atas dari garis kacanya ya, jadi tetap commanding lah seenggaknya posisi nyetirnya gitu Sobat Setir. Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir kanan. Kemudian steering wheelnya juga dia nggak yang tegak, dia nggak yang rada rebah gitu ya, tapi dia tegak lurus, jadi buat bawanya sebenarnya posisinya masih oke lah. Dan yang paling penting bukan masalah sportinya, tapi nyamannya. Blind spot juga bisa dibilang blind spot Innova sih minim ya, karena spionnya kan ukurannya gede. Terus di bagian pilar A-nya ini juga ada kaca segitiga, jadi kita buat ngelihat serong depan kanan maupun kiri juga mudah gitu. Nggak sulit lah. Dan mobil ini juga dibantu oleh kamera mundur dan spion tengah yang bisa ngeliat ke belakang dengan enaknya juga gitu. Jadi cukup oke lah untuk visibilitasnya. Nah, ngebahas mengenai kekedapan kabin, memang bukan yang terbaik sih, harus diakui. Dan juga ini kan varian yang tipe G ya, mungkin kalau di Venturer atau di Zenix akan sedikit lebih baik untuk kekedapan kabinnya. Tapi balik lagi, untuk meningkatkan kekedapan kabin tentunya membutuhkan karet-karet kaca yang lebih tebal, kemudian ada peredaman-peredaman juga. Karena mobil ini memang bukan tipe yang tertinggi, maka hal-hal seperti itu memang bisa dibilang kurang memadai lah. Kita sebenarnya juga bisa sih nambahin kekedapan kabin melalui pasang peredam dan segala macam kayak gitu. Jadi sebenarnya it's not an issue juga sebenarnya. Bagi sebagian orang mungkin ya problem, tapi enggak juga lah sebenarnya. Buat gua juga ya udah aja sebenarnya, nggak masalah. Seperti itu Sobat Setir. Nah, kalau kita ngebahas mengenai suspensinya, bantingannya, mobil ini itu memiliki karakter bantingan yang selayaknya sebuah MPV lah. Dia memang nggak sporty, dia karakternya lumayan empuk dan sedikit cenderung lumayan mantul-mantul nih ketika kita ngelewatin jalanan yang nggak begitu rata, dalam artian jalanan yang bergelombang ya, itu lumayan terasa mentul-mentul lah. Tapi balik lagi kan memang mobil ini bukan mobil sport ya, mobil MPV, dan kalau kita bawanya nyantai sih sebenarnya nyaman-nyaman aja. Tuh kita barusan ngelewatin speed bump, itu juga oke banget sebenarnya rasanya tuh. Nah, kemudian ngebahas perihal handlingnya. Ya, mobil ini balik lagi bukan mobil sport, jadi handlingnya pun karakternya nggak sporty Sobat Setir. Handlingnya lebih rasanya sebuah mobil MPV aja. Steeringnya sebenarnya nggak begitu direct juga. Nih coba kita pindah jalur ya. Tuh, nggak begitu direct juga, dan dia lumayan berasa limbung karena juga mobilnya tinggi ya Sobat Setir. Jadi semakin berasa kelimbungannya tuh, waduh miring banget, kayak mau tumpah gitu ya. Tapi ya siapa sih yang kebut-kebutan mau mobil ini? Tapi untuk penggunaan sehari-harinya sebenarnya steering wheelnya juga cukup ringan. Nggak ringan yang enteng banget, nggak juga sih sebenarnya, lumayan berbobot lah. Tapi kalau kita pakai nyetir tuh nggak bikin capek, seenggaknya tuh kayak gitu. Kemudian dia juga dipakai belok juga masih enak karena setirnya berbobot. Tapi ya jangan kenceng-kenceng beloknya karena lumayan berasa tumpahnya. Kronologinya seperti itu sih karakternya. Nih, depan ada belokan, kita coba belok. Oke. Ya begitulah karakternya sebuah MPV. Sekarang kita ngebahas mengenai tenaganya. Innova ini itu menggunakan mesin 2GD. 2GD dengan output tenaga di 149 PS dengan torsi di 359 Nm.
itu angkanya sebenarnya udah gede sobat setir. Dan kayak yang gue udah bilang bahwa mesin ini tuh bisa ditweak lagi hingga menghasilkan torsi sebesar 500 Nm, bahkan ada yang bikin kayak gitu ya tenaganya. Gokil sih. Tapi by standard aja sebenarnya udah cukup nih. Kita coba gas ya. Gila, tenaganya ngisi banget sobat setir. Dan mobil ini itu punya driving mode. Jadi dia ada normal, ada eco, dan ada power. Tadi barusan kita coba tarik pakai eco, sekarang kita ganti ke normal. Oh, rasanya sih lebih responsif ya di mode normal ya. Ya tentulah ya, eco kan pasti dia nahan mesinnya untuk mengeluarkan tenaga lebih agar jadi lebih irit konsumsi bahan bakarnya gitu. Sekarang kita putar balik, kita ganti power. Set. Wow, ternyata ketika kita ganti jadi mode power, tentunya tenaganya jadi lebih instan ya sobat setir. Jadi lebih besar gitu dan lebih responsif gue ngerasanya. Tuh. Dan di atas segala keseruannya, mobil ini tuh konsumsi bahan bakarnya juga lumayan irit loh. Kemarin gue pakai untuk penggunaan di gabungan ya, dalam kota tuh dapat 1:15, sedangkan ketika gue pakai di dalam tol itu gue dapat 1:17an konsumsi bahan bakarnya. Jadi ya cukup irit. Jadi paham lah ya kenapa masyarakat Indonesia tuh suka banget sama si Innova Diesel ini. Nice. Oke sobat setir, sekian impresi berkendara dari mobil yang laku banget di Indonesia ini. Jadi kalau dari rasa karakter berkendaranya sih dia adalah sebuah MPV ya. Mobilnya berasa lumayan besar, bantingannya juga empuk, handlingnya juga lumayan berasa ada tumpah-tumpahnya sedikit. Tapi ya memang karakternya seperti itu. Namun kalau kita ngebahas mengenai tenaganya, aduh tenaganya sih nggak main-main ya. Bener-bener berasa lebih dari cukup nih. Baik kita penggunaan harian maupun kita pakai keluar kota. Makanya mobil ini juga bisa digunakan untuk segala jenis masyarakat yang tadi gue bilang. Untuk keluarga juga cukup, mau dipakai untuk usaha gitu ya, untuk jadi mobil travel misalkan, itu juga cukup. Mau kita pakai buat nganter-nganter barang dan lain-lain, ya memang mobilnya capable banget. Seperti itu sobat setia. Gimana nih menurut kalian? Mungkin kalian pernah punya Innova seperti ini, atau kalian justru pengen banget punya seperti ini? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Tapi kalau saran dari gue, kalau beli kayak ginian, modifikasilah dengan secukupnya aja, jangan berlebihan dan jangan sampai mengganggu pengguna jalan yang lain, karena di jalanan kita semua bersama-sama. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Sorry yo. Karakter berkendara ala MPV yang dia suspensinya empuk,